Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan subscriber dan penonton setia Raja Jalanan. Pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 28 ya 28 Oktober 2022. Ya, tepatnya sekarang sudah jam 14.45. Saya akan mewawancarai dulu, bincang-bincang dulu sama salah satu anak santri Pondok Pesantren Mustofa Purwobaru, penumpang bis ALS 01 tujuan Medan Penyambungan Kota Nopan ya, yang tadi pagi lah ya, kecelakaan. Nampaknya sih terguling ya, saya lihat di video di berita online sama di video-video YouTube yang bersebaran ya. Karena kepastian kronologisnya seperti apa saya belum tahu. Berhubung di depan saya ada ponakan saya, ini anak dari abang saya yang ada di Medan. Kebetulan beliau ponakan ini sekolah di pesantren Mustofa Purwobaru ya. Dan kebetulan dia salah satu penumpang dari bis ALS yang naas tadi pagi, yang bernomor pintu 01 ya. Nah, saya penasaran kronologisnya seperti apa, karena sudah di sini ponaan yang salah satu penumpang bis ALS 01 itu. Untuk lebih jelasnya kita tanya dia ya, bagaimana kronologisnya. Oke, Mang. Namanya siapa? Perkenalan dulu. Namanya Anwar Musyadad Rangkuti. Anwar Musyadad Rangkuti ya. Di Mustofa udah kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Jadi di Mustofa itu kalau udah kelas 7 itu bisa dibilang kalau di SMA ya udah tamat itu ya. Cuma di sini 7 tahun ya. Nah, udah kan mau tahu soal kronologisnya. Sedikit banyaknya Anwar pasti tahu lah, karena salah satu penumpang kamu kan di situ tadi pagi kan. Berangkat kemarin dari Medan kan? Sama LS 01. Jam berapa kalian berangkat dari Medan? Jam 7 dah. Jam 7 malam. Berarti jam 19 ya. Jam 19.00 ataupun jam 19 lewat lah ya. Terus apa betul LS 01 itu di daerah Sayur Mating ataupun sebelum Aik Badak ya? Saya lihat itu sebelum Aik Badak yang ada stadion di situ kan. Kayak ada lapangan bola itu di sebelah kanannya. Ada juga kayaknya di situ Lopo Kopi Ngiro Pak Tompul, itu daerah situ kan? Ada lihat di situ tadi kopi Pak Tompul, nggak ngelihat atau gimana? Nggak di situ juga. Masjidnya nampak? Masjid dari TKP-mu? Belum nyampe masjid udah. Iya, sebelum masjid kan? Iya udah. Iya kan? Dia agak turunan gini kan? Iya udah. Agak menurun. Dulu jalannya jelek daerah situ tuh kalau nggak salah. Cuma sekarang kayak udah ditambal maksudnya dilapis-lapis aspal, ditambal gitu. Nah, saya langsung kronologisnya aja. Masih ingat nggak kira-kira jam berapa itu bis itu bisa begitu? Masih udah. Jam berapa? Sekitaran jam 6.20-an udah. Jam 6.20 ya. Itu berarti Anwar dari pagi udah bangun ya? Udah. Udah terbangun sebelum terjadi kejadian ini. Udah terbangun dalam bus atau terbangunnya setelah terjadi? Sebelum terjadi udah. Oh, udah terbangun. Udah. Nah, apa sih penyebabnya yang Anwar ketahui, yang Anwar rasakan? Lihat di situ kok bisa terguling. Itu kecelakaan tunggal kah? Rem mendadak kah? Kaget kah menghindari tabrakan atau apa gitu? Kayak kaget gitu supirnya udah. Kaget gitu. Iya. Nggak nampak entah crash gitu, ada mobil yang mencuri jalan dari arah yang berlawanan, dari arah Padang kan, dari arah sini. Dia kayak menghindar atau gimana? Memang ada mobil dari arah berlawanan, mobil Avanza putih. Dia memang udah nyenggol bus kami. Oh. Nyenggol, baru supirnya banting ke kiri. Oh, itu maksudnya. Avanzanya itu waktu setelah tabrakan itu kabur atau tetap di TKP? Udah langsung pergi udah. Lari dia? Lari. Jadi begitu, berarti bukan murni entah dia mengantuk, enggak ya. Kupikir dia kecelakaan tunggal, entah mengantuk, entah bagaimana kan. Berarti tersenggol lah, berarti pintu sebelah supir ya. Iya udah. Sama Avanza warna putih dari arah yang berlawanan. Iya udah. Itu pasti tikungan atau gimana?
Enggak pas tikungan udah. Nggak pas tikungan ya. Memang sih sebelah kiri itu jurang semua. Dari sebelah kiri arah dari Medan itu banyak jurangnya. Makanya kalau buang ke kiri ya jatuhlah ke bawah. Ya kan? Iya udah. Ini kan di bawah dia itu. Sadar nggak di saat mobil ini banting setir ke kiri, bus ini? Sadar nggak cara berguling-gulingnya itu? Sadar udah. Iya. Iya udah. Gimana rasanya? Maksudnya yang kamu rasain saat berguling-guling itu? Panik apa? Panik juga udah. Atau kadang kayak nggak sadar lagi gitu. Tahu-tahu kita udah terguling aja gitu. Kan ada itu kadang kayak gitu. Oh, masih sadar udah tergulingnya. Sadar ya? Masih sadar udah. Cara gulingnya itu cepat, pelan atau bagaimana yang kamu rasain? Cara berguling-guling ke bawah itu? Lumayan cepat juga udah. Lumayan cepat ya. Iya udah. Itu yang saya nampak di foto, tahu-tahu roda udah di atas kan, kalian kepalanya di bawah. Iya udah. Kalau Anwar di kursi nomor berapa? Nomor 6 udah. Nomor 6, berarti nggak terlalu jauh lah ya, baris ketiga ya dari kedua. Oh, berarti nampak kali ada ke depannya itu kan? Iya udah. Makanya kamu dari sebelah kaca atau tengah? Di tengahnya udah. Tengahnya. Nampak Avanza yang warna putih yang menyenggol itu? Nampak udah. Oh, oke kawan. Jadi berarti ini murni bukan bukan kesalahan supir, bukan artian kecelakaan tunggal tak mengantuk dia, entah terlalu kekencangan dia terbanting ke kiri. Berarti ada penyebab ya. Avanza putih menyenggol terus supir membanting ke kiri. Makanya terjatuh. Iya udah. Kan ke sebelah kiri jatuhnya kan? Iya udah. Sebelah kiri itu. Saya tahu. Udah kan sekali seminggu lewat situ kalau mau kuliah. Di tempat kalian terjatuh di atasnya itu ada tempat ngopi. Iya, Kopi sih, Pak Tompul namanya, kopi Ngiro. Oh. Iya. Juga apa minum teh udah. Kan? Tahu aku makan tempat ini. Tadi rencana aku mau ke sana tadi pagi mau ngeliput. Rupanya tadi ayahmu udah nelpon dari Medan, katanya udah di rumah sakit. Kan kalian ke rumah sakit tadi enggak? Yang luka-luka parah sama apa aja udah yang meninggal. Oh, Ruko. Tadinya mau kususul ke rumah sakit, tahu-tahu kok udah di sini. Nah, udah tidur aja tadi kan sebelum Jumat udah lihat. Terus kalian pas sudah terguling-guling itu ya, terguling. Kira-kira masih ingat nggak ada berapa kali cara bergulingnya itu? Bagaimana? Ada 4 kali berguling udah. 4 kali berguling ya, gila memang. Oh iya ya. Jadi di penumpang itu semua rata-rata anak santri atau ada penumpang yang lain, penumpang umum gitu selain santri Mustofa ya. Anak santri semua rata-rata udah. Sampai ke belakang sana nggak ada satu orang pun tambahan orang lain selain anak santri. Ada kayaknya udah. Ada. Ada kayaknya. Kalian anak santri itu kurang lebih ada sekitar berapa puluh orang? Kira-kira aja. 20-an lebih pun ada udah anak santri. Pakai patayat. Perempuan ada ya? Ada udah. Jadi istilahnya kawan-kawan kalau patayat itu perempuan ya kan, bahasa istilah di sini kan. Jadi penonton udah karena nggak tahu apa itu patayat ya kan, apa itu pokir. Pokir itu anak santri, kalau patayat santriati ya kan. Nah jadi di saat terguling itu, pas sudah gulingan terakhir kan 4 kali tadi kan tergulingnya kurang lebih. Nah posisimu itu kepalamu di bawah atau bagaimana? Atau terjepit atau seperti apa? Kamu mau keluar dari dalam bus itu? Atau ditolong orang atau gimana? Alhamdulillah gimana apa aja udah. Tuh guling-guling nggak ada kejepit, nggak ada apa. Alhamdulillah. Cuman kalau udah nyampe ke bawah, udah nempelnya kepala ke apa itu? Kemana? Ke apanya itu, tempat atasnya itu. Atapnya. Kan dia Iya. atap sini apa? Iya. Kok atap di bawah. Atap di bawah. Roda ke atas. Berarti kepalamu ke bawah. Udah nempel ke atapnya itu. Iya, karena atap posisi di bawah berarti kepalamu di bawah, badanmu ini kaki di atas lah ya. Iya. Itu posisi duduk atau bagaimana? Kalau agak terlentang gitu ya. Oh, agak terlentang. Terus kamu keluar sendiri? Iya udah. Keluar sendiri. Kebetulan kaca-kaca udah pecah ya kan? Udah. Iya, saya nampak di fotonya udah pecah kacanya. Jadi teman yang di sampingmu, yang satu kursi? Cuman matanya aja udah yang kena.
Mata dia kenapa? Kena kaca. Bengkak dia, bengkak sekalian berdarah. Mungkin kena juga kaca mungkin. Terus dia keluar sendiri atau kalian keluar bersama atau kamu tolong atau gimana? Saya itu nggak tahu dak. Itu udah keluar duluan dia. Oh. Masih nolong supirnya. Supirnya kejepit tangannya. Oh, sempat kau nolong supir. Iya udah. Oh, alhamdulillah. Jadi di saat berarti posisi Anwar keluar dulu atau kau di dalam bus itu? Masih dalam bus itu dak. Oh, berarti kau merunduk lah di situ ya. Nolong supirnya. Supirnya tangannya kejepit di bagian apa itu kau lihat? Di pintu atau di Pintunya udah. pintunya ya? Iya udah. Sopirnya udah tua. Supirnya itu udah. Udah tua ya. Jadi di saat kejepit itu kamu lihat bagaimana keadaan supirnya? Berdarah-darah udah. Darah-darah mukanya? Mungkin berdarah, giginya berdarah. Oh, aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia pas kamu tolong bisa kan? Bisa kau keluarkan dia? Alhamdulillah bisa udah. Bisa ya. Dengan bantu keneknya juga udah. Nah, bantu keneknya. Nah, dibawa keluar. Saat dibawa keluar supir itu apakah dia ibaratnya menurutmu lah itu luka parah atau ringan atau gimana? Parah juga udah. Parah. Berarti dia dilarikan ke rumah sakit. Iya udah. Kamu nampak dia tadi pagi dia dilarikan ke rumah sakit. Gak tahu dah. Awan saya menolong dia, nolong kawan lagi udah. Nah, siapa yang kau tolong kawanmu? Kenal? Yang Tayat udah. Oh, Patayat. Nah, itu Patayatnya kenapa dia di situ? Kejepit juga. Kejepit kakinya udah. Aduh. Ada berapa orang yang Anwar tolong? Cuman 3 udah. Satu lagi yang meninggal itulah. Oh, yang meninggal. Yang meninggal itu di kursi berapa? Bangku 15 udah. Bangku 15 dia parah kali rupanya. Gak tahu udah. Saya itu kepala kejepit udah di bangkunya itu. Ditelungkup dia itu. Jadi kepalanya ini banyak keluar darah? Enggak ada ya? Gak ada udah. Siapa namanya yang meninggal? Kurang tahu pula udah. Tapi teman satu persatuan. Masih persatuan udah. Oh, orang Langkat katanya kalau saya perhatikan dari berita itu. Berarti dia meninggalnya kan nggak di lokasi kan? Maksudnya nggak di lokasi Badak itu, lokasi kejadian itu meninggalnya. Entah di rumah sakit atau di mana. Oh. Waktu kalian tolong dia itu, waktu kalian tolong itu dia masih bernyawa atau gimana? Waktu Anwar tolong. Itulah nggak ada apa dah, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, maksudnya kamu lihat dia masih bernyawa menurutmu di saat kamu tolong itu pingsan atau bagaimana? Ini saya cuma masih pingsan udah. Iya ya. Ya udah. Memang nggak sadar ya waktu ditolong itu, diangkat itu. Nggak sadar udah. Jadi dari sekian anak santri itu ada berapa orang yang kayak kamu? Maksudnya yang kayak Anwar bisa menolong, yang masih sadar, masih bagus lah. Luka-luka ringan lah bisa dibilang kan. Berapa orang kalian? Ada 5 orang udah. Nah, berarti 5 orang ini bantu nolongin yang lain itu. Iya udah. Bagus. Mudah-mudahan jadi amal ya buat kalian. Jadi supir saat itu kan yang lagi nyupir yang kalian tolong dibawa keluar berdarah-darah. Sempat ngelihat ada ambulan datang nggak? Nggak ada udah. Jadi yang ngangkutin korban-korban yang parah ini apa? Mobil-mobil apa? Mobil apa yang kamu lihat? Pickup udah. Pickup yang lewat-lewat gitu aja. Pickup atau Hikmais katanya tadi. Tadi Anwar kesini naik apa? Dioper KLS lagi atau gimana? Iya udah dioper ALS lagi. Siapa yang ngoperin? Apa? Kenik sama supirnya udah. Oh, berarti supir yang berdarah-darah itu masih sempat ngoper kau? Enggak, dia langsung dibawa ke rumah sakit udah. Jadi supir yang mana yang satunya? Supir yang dibawa supir yang dari Bogor ini udah. Supir yang dari Bogor. Keren berapa mobil rupanya? Kami dioper ke ALS dari Bogor udah. Iya, maksudku waktu proses mengoper itu kan otomatis kan ada orang dari ALS 01 yang mengoper kalian ke Trip Bogor. Oh, keneknya udah. Keneknya kan. Supir itu ada 2 kan, supir LS. Satu lagi nampak selamat, yang tidur. Iya udah. Ah, berarti dia lah yang ngoper kalian, mungkin enggak? Kenek supir yang selamat sama kenek yang ngoper kalian ke LS Bogor 103 kan? Iya udah. Udah nampak tadi itu di sini lewat 103. Jadi di saat itu kenek ada 2, supir ada 2. Yang ada kamu lihat nggak empat-empatnya ini? Satu kan udah nampak nih kejepit luka parah dibawa ke rumah sakit. Jadi tinggal 3 lagi kan? 2 kenek, 1 supir. Itu ada nampak setelah kejadian? Nampak juga udah. Mereka selamat.
Yang keneknya satu terkilir kakinya udah. Oh. Satu lagi selamat. Oh, terkilir. Yang terkilir yang connect satu lagi selamat. Yang supir yang selamat ada luka nggak? Enggak ada udah. Alhamdulillah. Selamat yang supir mudanya. Alhamdulillah. Oh, supir yang muda yang selamat ya? Iya udah. Ini berarti supir satu mungkin yang bawa kan? Dari kejadian itu ada bagian badanmu yang apa yang rasanya patah atau terkilir atau lecet atau bagaimana badanmu? Cuma lecet aja udah. Mana coba lihat. Ini apa warna biru-biru ini? Obat biru udah. Obat biru ya. Cuma itu ya. Yakin di badan yang lain aman semua? Enggak. Takutnya karena masih baru lu kecelakaan itu belum terasa, entah adanya yang terkilir di bagian pundak, kaki gitu. Udah kau periksa semua badanmu? Udah. Udah. Dan di sini juga ada saya lihat bekas-bekas darah nih kan. Ini darah siapa nih? Darah tangan apa udah? Oh, darah tanganmu ya. Enggak berhenti darahnya itu tadi ini. Oh, enggak berhenti darahnya. Pas kamu ngangkat barang ini mungkin kau lap-lapkan ke sini atau gimana? Netes sudah. Netes ya. Nih darah tangan dia nih tadi nih. Ini barangmu bisa dapat juga ya. Padahal pastinya udah beseraan semua barang-barang kan? Siap nyelamatin orang, nyelamatin barang udah. Oh. Berarti barang-barang ini banyak di jurang-jurang itulah ya, beseraan. Iya udah. Atau masih ada yang di bagasi atau gimana? Oh, kalau koper-koper masih di bagasi. Oh, ini koper yang di bagasi siapa yang ngambil? Kenek ya udah. Oh, keneknya. Oh, yang ini di bagasi juga. Ini di dalam di bawah kaki. Oh, berarti kau sibuk lah kau nyari-nyari barang ini di saat-saat orang lagi histeris ya. Ada mungkin suara yang nangis, yang ini ada nggak? Ada juga ada. Perempuan tuh ya, anak-anak santriati tuh ya. Mana lagi barangmu? Cuman 2 ini udah. Cuma bawa 2 ini. Yakin? Ini sampai kotor juga aku lihat. Ada lagi cerita-cerita yang mau kau sampaikan, umpamanya buat terkait pengalamanmu tadi kecelakaan bersama Bisales 01. Udah nggak ada lagi. Umpamanya contoh buat teman-teman ya yang kena dalam musibah ini, yang selamat, yang nggak selamat ya kan. Tak ada yang mau kau ucapkan bela sungkawa atau gimana buat teman yang meninggal itu loh. Satu kan meninggal kan? Iya udah. Udah dibawa kayaknya jasadnya ke Langkat sana. Iya udah. Hmm. Semoga orang tuanya tabah-tabah. Semoga amal ibadahnya diterima sama Allah. Selamat ya husnul khotimah. Amin. Masih dalam perjalanan menuntut ilmu ya. Iya, masih berjihad. Ada lagi? Kenal sama orangnya itu? Pernah lihat wajahnya? Enggak udah. Tadi lihatlah pas lagi nolong dia. Tadi katanya nolong dia. Oh iya. Lagi telungkup dia itu udah. Jadi Iya. kurang jelas. Karena kan masih gelap juga itu udah. Oh, tengah 6 masih gelap ya? Iya udah. Masih tengah 6 tadi, posisinya apa tengah 7? Tengah 6 udah. Oh, tengah 6 ya. Oh, tengah 6 ya. Oh, gini. Ada pesan nggak dari pengalamanmu ini untuk kedepannya bagaimana gitu kan? Karena ini kan pengalaman berharga buat Anwar nih, bisa selamat dari tragedi maut itu kan? Iya udah. Ada pesan-pesan buat kawan-kawan yang naik bus atau bagaimana gitu kan? Tak ada. Ya udah, pokoknya alhamdulillah lah ya. Tadi udah kepikiran entah kamu kenapa-napa. Kata ayahmu tadi kamu sempat nge-WA kakakmu ya, si Jamilah, setelah kejadian itu. Iya udah. Apa isi pesannya? Cuman ya aja muka kecelakaan aja gitu. Terus nggak bilang kalau Anwar baik-baik aja gitu, enggak? Enggak udah. Nah itu bikin kami khawatir tadi orang ayahmu nelpon. Ada Anwar udah nyampe ke rumah, ke Purba katanya. Belum. Oh, itu bus dia kecelakaan, dia ada di dalam. Loh, iya, tadi saya udah lihat itu beritanya di online, di YouTube juga. Aku pikir nggak ada Anwar di dalam. Bilanglah sama ayahmu. Memang ada rencana juga mau ke sana, mau ngelihat.
Karena kan itu bus juga kan itu. Cuma ya nantilah habis Jumat gue bilang, tahu-tahu sebelum Jumat kau udah di sini. Udah nelpon ya? Udah di sini kan? Udah bilang. Jadi ya dari belajar dari kasus ini kita ambil pelajaran lah ya. Artinya kadang musibah itu datang bukan karena kita minta, ataupun bukan kadang karena kelalaian, tapi kadang ya datang dari orang lain ya kan. Musibah itu contoh kayak kita belajar mengambil hikmah dari kejadian ini karena ada minibus Avanza yang menyenggol bus kalian kan. Padahal bisa dibilang LS ini di jalurnya kan. Nah, karena dia mungkin kaget juga supir ya kan, menghindari banting ke kiri, akhirnya satu bus yang terguling ke bawah kan. Nah inilah yang kita bilang itu kadang hidup kita udah baik-baik aja, masalah datang dari orang lain ya kan. Kita udah safety dalam perjalanan, udah waspada, musibah datang dari orang lain ya kan. Ya itulah namanya hidup. Kadang apa yang kita jalani juga, yang kita lakukan, kita kerjakan belum tentu juga orang lain suka ya kan, ataupun sebaliknya. Jadi pada intinya bisa kita bilang adalah sebuah takdir ya kan. Takdir itu kada takdir baik dan takdir buruk ya. Qadar baik dan qadar buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jelas ya alhamdulillah tidak begitu banyak yang luka parah kan. Tapi ada juga yang luka parah ya, kita doakan mudah-mudahan korban-korban ini baik anak santri ataupun yang lainnya segera tertolong dan segera pulih ya, maksudnya dari apa yang dialami ya, terselamatkan lah ya di rumah sakit. Dan buat anak santri korban dari kecelakaan LS01 ini, mudah-mudahan dilapangkan dalam kubur, diterima segala amal ibadahnya, dan buat keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan yang sangat kuat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak usah khawatir buat orang tuanya, anaknya ini bisa dibilang masih dalam apa istilahnya, menuntut ilmu agama ya, masih dalam perjalanan menuju pesantren. Bisa dibilang dia sedang berjihad juga di jalan Allah ya, fisabilillah ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi amal jihad buat almarhum ya, karena posisi mereka pulang dari kampung menuju pesantren untuk menimba ilmu agama. Mungkin itu saja informasi yang bisa admin YouTube Raja Jalan sampaikan. Buat Anwar, kamu nanti rencana nenek mau diupa-upa, udah diupa-upa? Belum. Diupa-upa itu istilah orang Mandailing itu mau dikasih pemanggil tondi ya.